Ini Lily, dan ia ingin sekali menjadi seorang aktris. Tapi setelah audisi demi audisi, tidak ada titik di mana mimpinya divalidasi. Yang terjadi cuma gagal dan gagal. Jadi, aku ngerasa kayak aku jelek. I just can't stop comparing myself to other girls. I think that everyone thinks the same way as me. Jadi intinya aku jelek. itu yang ada di pikirannya. Lily mulai merasa gelisah dalam situasi apapun. Setiap keluar rumah, Lily hanya ingin mengenakan pakaian-pakaian longgar, tujuannya demi menutupi bentuk tubuh aslinya. Begitupun juga sebaliknya, kadang ia menggunakan pakaian ketat, mencekik biar tubuhnya lebih terlihat sesuai yang ia inginkan. Bagaimanapun cara berpakaian yang ia rancang sedemikian rupa, tidak ada gunanya. Lily lebih memilih di kamar saja. Namun sayangnya, rasa bencinya masih mengikutinya. Mungkin kalian bertanya, lah kan Lily sendiri di kamarnya. Siapa yang bisa bikin dia overthinking? Mereka tepat ada di genggamannya, gawainya, media sosial. Algoritma pribadinya yang menunjukkan tipe idealnya, ditambah isi komentar yang memvalidasi kebenciannya. There is this one time where I start hurting myself, my own hand. Benci ngeliatnya, kayak I just hate looking at start cutting it. Like no matter how much I lose weight, I just feel like it's not enough. I'm just too ugly to live in this world. Yang Lily alami itu bukan sekedar rasa gak pede aja. Dalam dunia kesehatan mental, ini disebut dengan Body Dysmorphic Disorder atau kita singkat BDD. Sederhananya, BDD adalah kondisi di mana seorang terlalu fokus pada satu atau beberapa kekurangan fisik yang sebenarnya bagi orang lain kekurangan itu kecil atau bahkan gak kelihatan sama sekali. Seperti Lily tadi, yang ngerasa jelek banget padahal itu pikirannya yang nipu cara dia melihat diri sendiri. Aku menginterview seorang psikolog profesional untuk membicarakan lebih lanjut soal apa itu BDD. Perkenalkan, ini Bu Im, seorang praktisi psikologi dan juga owner dari Kwanzi Konsultan. Baik, jadi kita memulai pemahaman dulu. BDD atau Body Dysmorphic Disorder ini adalah sebuah pemikiran dan tindakan terhadap kekhawatiran akan cacat atau kekurangan yang dirasakan pada penampilan fisik. Jadi ada perasaan dan pemikiran terasa kurang. Meskipun keadaan sesungguhnya ini baik-baik saja, ini tidak terjadi suatu masalah, ini juga tidak terjadi gangguan terhadap fungsi dari bagian tubuhnya atau organ tubuhnya, sehingga pemikiran dan perasaan yang irasional ini, yang tidak tepat inilah yang selalu mengganggu dan memunculkan tindakan-tindakan untuk membuat lebih tenang dengan cara melakukan hal-hal yang tentunya kurang tepat atau tidak tepat. Body dysmorphia itu isu yang rumit banget, tapi biar gampang, sini aku jelasin pakai cerita pengalaman para pengidap BDD yang sudah kutampung dalam amplop ini. Hai, aku Kala dan bakal nemenin mental kamu kala pagi, kala siang, sore, maupun malam. Dan kali ini, mari kita lanjutkan cerita dari Lily. Obsesi Lily memuncak saat Lily beranjak dewasa. Dia takut kalau ketemu cermin. Soalnya yang Lily lihat cuma sesosok monster, jauh dari tampang seorang aktris. Meskipun begitu, Lily masih terobsesi untuk terlihat sempurna. Ini membuatnya tidak bisa berhenti menatap cermin. Obsesinya mengalahkan ketakutannya. Pergi ke kamar mandi dan cermin berkali-kali sampai kebentuk siklus yang entah gimana gantiinnya. Sayangnya, hidup terus berjalan. Obsesi Lily membuat hidupnya berantakan. Sering terlambat sekolah, mogok pas kuliah, sampai di lingkungan kerja dia selalu pindah-pindah pekerjaan. Lily gak bisa betah, ngerasa semua orang ngelihat kekurangan dia, merasa harus nyari lingkungan baru. Dia merasa bisa terus mencoba memperbaiki persepsi orang jika mulai lagi dari awal di tempat kerja yang baru. Kita tahu betul, ini adalah tanda BDD, apalagi kalau udah jatuhnya ke obsesi. Apalagi udah ngaruh ke aktivitas sehari-hari. Mereka sering ngelakuin kegiatan yang sama berulang kali dan tak terkendali. Akhirnya nggak produktif, kayak nyukur, nyisir, ngeringin rambut, dan lain-lain berkali-kali. Pokoknya biar lebih tenang gitu di kepalanya untuk keluar rumah. Nah, kalau udah kayak gini, udah sulit banget buat ngikutin kegiatan harian. Kan harus kontakan sama banyak orang. Kayak yang Lily rasakan. Saat sekolah,
kuliah, sampai kerja. Karena kalau ketemu orang yang kelihatan sama Lily hanyalah mata dan mulut mereka, semuanya terasa terarah kepadanya. Dan ini adalah tahap paling buruknya, depresi. Depresi yang kayak apa? Depresi yang sampai makan aja susah. Dalam dunia medis, ini sebutannya adalah bulimia. Efek BDD emang beragam, tapi bulimia ini termasuk penyakit yang serius loh. Dari muntah-muntah, gigi rusak, asam lambung, dehidrasi, dan kamu gak bakal percaya, tapi ini juga bisa sampai gangguan jantung. Yes, penyakit mental emang sedalam itu. Tapi jangan khawatir. Untungnya, Lily nemuin video Kala, teman untuk mentalmu, dan bikin Lily cari tahu lebih lanjut soal BDD ini. Akhirnya, Lily nyari profesional buat bantuin. Oleh dokter, dia dikasih terapi dan dia mulai ngerti kalau masalah utamanya gak pernah gara-gara penampilannya, tapi gimana cara kita melihat dan mengerti apa yang kita rasakan soal penampilan kita. Rasa gelisah, depresi, semua itu nyata dan ada kok solusinya. Pertama adalah farmakoterapi. Farmakoterapi ini hanya boleh dilakukan oleh dokter dan atau psikiater. Jadi pemberian obat-obatan yang akan mempengaruhi kinerja sistem saraf, kinerja neurotransmitter, dan juga akan mengembalikan fungsi-fungsi dari organ tubuh yang mungkin bersamaan terganggu dengan situasi gangguan ini ya. Nah, selanjutnya dari sisi psikologi yang sering digunakan adalah terapi perilaku kognitif atau CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Terapi CBT ini mencakup latihan ulang persepsi, jadi bagaimana mempersepsikan tubuh, bagaimana mempersepsikan kesehatan. Istilahnya adalah bagaimana kita melihat motivasi awal lalu kita kuatkan untuk motivasi-motivasi berikutnya. Satu faktor kuncinya adalah keyakinan dari klien bahwa aku bisa menerima dengan rasa syukur yang sangat kuat terhadap semua yang Tuhan berikan dari tubuhku ini. Pada akhirnya, pengalaman body dysmorphia setiap orang pasti beda-beda. Kayak yang Lily rasakan, maupun orang lain di luar sana. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, kita nggak harus kok terus berjalan sendiri. Toh kita punya perhentian yang sama, kita semua pengen bahagia. Cerita-cerita ini aku bawakan bukan buat menginterogasi, tapi buat saling mengerti dan sadar diri. Meskipun hidup kita masing-masing, kita bisa kok tetap saling mendengarkan dan menemani satu sama lain di antara masa-masa tersulit kita masing-masing. Sembuh dari body dysmorphia bukan cuma soal menutup cermin dan kembali ke dirimu yang semula, namun juga jadi proses buat kita pelan-pelan jadi diri kita yang jauh lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Yuk, kita jalan bareng-bareng, kala pagi, kala siang, kala sore, maupun kala malam kita. Aku Kala, dan jangan lupa istirahat.